Issy Maimane Etude atau yang disingkat Issy Etude lahir di Virginia, Amerika Serikat pada tahun 2003. Seperti kebanyakan pelajar di Amerika yang terlahir dalam keluarga yang kurang mampu, Issy bertekad untuk mendapatkan beasiswa agar bisa kuliah. Salah satu beasiswa yang menjadi incarannya adalah beasiswa spesial untuk atlet football. Dia sudah mempersiapkan diri sejak duduk di bangku SMA dengan bergabung dalam tim football sekolahnya. Kerja keras Issy rupanya membuahkan hasil. Pada tahun akhir dirinya duduk di bangku SMA, permainan Issy berhasil menarik perhatian panitia seleksi penerima beasiswa atlet football dari Universitas Virginia Tech. Saat itu panitia menilai Issy adalah bibit unggul dengan potensi yang luar biasa. Usianya yang masih di bawah 20 tahunan menjadi poin tambahan. Ke depan, Issy akan memiliki banyak sekali kesempatan untuk berkembang menjadi pemain terbaik. Dengan semua keunggulan itu, panitia pun memutuskan untuk memilih Issy sebagai mahasiswa penerima beasiswa atlet. Issy sangat bersyukur, akhirnya dia bisa mewujudkan cita-citanya untuk berkuliah. Setelah lulus SMA pada tahun 2021, Issy pun melanjutkan kuliah di Universitas Virginia Tech mengambil jurusan Human Development. Sebagai penerima beasiswa atlet, maka Issy pun wajib bergabung dengan tim football Universitas Virginia Tech yang biasa disingkat VT. Dia ditempatkan di posisi belakang sebagai linebacker. Namun sayang, kesuksesan yang diraih Issy dengan susah payah itu tidak berlangsung lama. Belum genap setahun berkuliah, Issy terpaksa melepaskan semuanya, dan parahnya dia juga terancam masuk bui karena kecerobohannya sendiri. Sebagai mahasiswa baru, Issy merasakan pertama kalinya hidup mandiri dan bebas dari orang tua. Bersama teman-teman sekampus, Issy mencoba berbagai macam hal baru. Salah satunya, dia berkencan lewat aplikasi Tinder. Suatu hari di awal bulan April tahun 2021, Issy terhubung dengan seorang wanita bernama Angie Renee. Pada tanggal 10 April tahun 2021, Issy sepakat untuk menemui Angie di apartemennya bersama seorang rekannya. Begitu tiba di apartemen itu, suasana mencurigakan menyambut Issy. Di dalam, apartemen sangat gelap, tanpa ada satupun pencahayaan, seolah Angie berusaha menutupi sesuatu. Keadaan itu membuat teman Issy merasa sangat tidak nyaman. Tanpa berlama-lama, dia mengajak Issy untuk segera pergi dari sana. Awalnya, Issy menurut kemauan temannya dan keduanya keluar dari apartemen Angie. Tetapi, setelah temannya pergi, Issy yang masih belum puas dengan kencannya yang singkat, kemudian memutuskan untuk kembali ke apartemen Angie, kali ini sendirian. Saat itu Angie dengan senang hati membukakan pintu untuk Issy. Begitu Issy berada di dalam, Angie langsung memainkan jurus saktinya dan memuaskan hasratnya kepada Issy. Setelah itu, Angie memberi Issy uang senilai $50 atau setara Rp800.000 sebagai tanda terima kasih. Meski saat itu heran dengan pemberian Angie, Issy menerima saja tanpa banyak bertanya. Namun hingga kencannya berakhir, Issy tetap belum tahu apa jati diri teman kencannya itu. Sepertinya Angie sengaja membiarkan apartemennya dalam keadaan gelap gulita agar wajahnya tidak terlihat. Malam itu, Issy pulang ke rumah dalam keadaan sangat penasaran. Mengapa Angie bersikap misterius? Dan apa yang coba Angie tutupi dalam kegelapan apartemennya? Hingga pada tanggal 31 Mei tahun 2021, mereka semua mendapat jawabannya.
Hari itu ada seorang teman Isi yang memintanya datang ke area parkiran apartemen Angie. Isi kemudian pergi ke sana bersama seorang teman lainnya. Ketiganya sepakat untuk menyingkap tabir misteri di dalam apartemen Angie yang gelap gulita. Isi ditugaskan untuk masuk ke dalam, sedangkan dua orang lainnya berjaga di depan pintu. Tanpa rasa curiga, Angie membukakan pintu untuk Isi. Begitu dia masuk ke dalam, Angie pun langsung beraksi. Dalam kegelapan apartemen, tangan Angie mulai menggerayangi area sensitif Isi, hingga membuat pemuda itu kaget setengah mati. Secara spontan, Isi menyalakan fitur senter dalam ponselnya dan mengarahkannya ke wajah Angie. Apa yang dilihatnya di sana membuatnya tak bisa berpikir jernih dan melayangkan tinjunya ke arah sosok di hadapannya. Angie Rene ternyata seorang laki-laki. Itulah misteri yang selama ini dicoba ditutupinya dalam kegelapan apartemen. Dia bukan seorang wanita. Menerima bogeman dari Isi, rupanya Angie alias wanita jadi-jadian itu bereaksi. Dia membungkuk hendak mengambil sesuatu dari bawah kursinya. Isi yang samar-samar melihatnya langsung melayangkan tinjunya sekali lagi secara bertubi-tubi. Saat itu Isi berpikir dia harus segera lari dari sana. Begitu keluar dari apartemen, Isi dan dua orang temannya yang menunggu di depan pintu segera pergi. Tetapi hasil dari rasa penasaran mereka ternyata berakibat fatal. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni tahun 2021, Angie Rene yang bernama asli Jerry Smith ditemukan sudah meninggal dunia dalam apartemennya. Kondisinya saat itu sangat mengenaskan, hampir sulit dikenali. Berkat rekaman CCTV di gedung apartemen, tidak terlalu sulit untuk menemukan kemungkinan pelakunya. Sehari setelah Jerry Smith ditemukan, Isi dan kedua orang temannya langsung ditangkap. Dua orang teman Isi tidak dikenai dakwaan karena keduanya tidak ikut masuk ke dalam. Hanya Isi seorang yang menjadi tersangka dan didakwa pembunuhan tingkat 2. Saat mengetahui Angie alias Jerry Smith sudah meninggal dunia, Isi menangis sejadi-jadinya di ruang interogasi. Dia sama sekali tidak mengira tindakannya semalam berakhir duka. Isi tidak ditahan karena keluarganya membayar uang jaminan sebesar $75.000 atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Hingga pengadilan menjatuhkan putusan, Isi berstatus tahanan rumah yang dimonitor menggunakan gelang kaki elektronik. Namun di atas segalanya, yang paling menyedihkan adalah sejak menjadi tersangka, hidup Isi Etut jadi hancur berantakan. Isi kehilangan kesempatan menjadi atlet futbol profesional karena dikenakan sanksi skorsing dari timnya. Selain itu, universitas juga menarik beasiswa atlet sehingga Isi tidak bisa lagi berkuliah. Jerry Smith alias Angie Rene adalah seorang pria berusia 40 tahun yang berorientasi menyimpang. Jerry diketahui memang sering menyamar sebagai wanita dalam aplikasi kencan untuk menjebak berondong yang sedang berkuliah di kampus-kampus sekitar tempat tinggalnya. Modusnya, para korban diajak ketemuan di apartemen yang gelap gulita, bahkan beberapa pria diminta memakai penutup mata. Semua itu dilakukan Jerry agar tidak ketahuan bahwa dia adalah laki-laki tulen. Seharusnya untuk dakwaan pembunuhan tingkat 2, ancaman hukumannya adalah 5 tahun hingga 40 tahun penjara. Tetapi setahun setelah peristiwa itu terjadi, hakim dan juri memberikan sebuah keputusan yang sangat mengejutkan banyak pihak. Putusan itu dibacakan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Isinya menyatakan Isi Memen Etut alias Isi Etut tidak bersalah atas semua dakwaan. Tindakan yang dilakukan Isi pada malam kejadian dianggap sebagai tindakan murni pembelaan diri dari ancaman. Semua orang di dalam ruang sidang terkejut mendengar putusan itu. Isi yang masih tidak percaya mendengarnya langsung memeluk pengacaranya sambil menangis terseduh-seduh.
sorak-sorai 30 orang pendukung ISI yang terdiri dari keluarga serta teman satu timnya membahana dalam ruang sidang. Mereka semua tidak menduga bahwa hakim bermurah hati kepada ISI. Banyak orang berharap pihak universitas dapat memberikan kesempatan kedua bagi ISI untuk membangun kembali hidupnya yang sudah hancur. Di akhir persidangan, ISI berpesan kepada semua anak muda di Amerika untuk belajar dari kasusnya, bijaksana dalam menggunakan media sosial serta aplikasi apapun. Bagaimana menurut kalian? Adilkah keputusan hakim serta juri dalam kasus kali ini? Demikianlah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.